Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Safitri dengan NIM 2304215. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kembali materi dari video presentasi kelompok pada mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syafril, SHIM SI. Nah, baik langsung saja pada presentasi pertama itu oleh kelompok 6 dengan judul materi Pendidikan sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk sumber daya manusia, tetapi sekaligus sebagai alat memberdayakan manusia. Nah, pendidikan merupakan proses belajar untuk mengembangkan suatu proses, sedangkan pemberdayaan masyarakat ini merupakan proses untuk membantu masyarakat agar menjadi mampu. Kemudian untuk fungsi dari pendidikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan juga wawasan masyarakat, kemudian mengembangkan skill hidup, terus juga dapat menumbuhkan kesadaran kritis terhadap suatu masalah sosial, kemudian mendorong partisipasi aktif dan juga membentuk sikap mandiri dan juga percaya diri. Nah, untuk bentuk pendidikan dari pemberdayaan masyarakat, yang pertama itu ada formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, kemudian ada non formal seperti pelatihan dan juga kursus, kemudian informal, keterampilan kerja dan juga bisa berbasis komunitas. Nah, untuk contoh pemberdayaan melalui pendidikan itu misalnya dengan pelatihan kewirausahaan, kemudian bisa mengadakan program literasi dan pelatihan digital. Nah, untuk manfaatnya sendiri ini dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat tersebut, kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk tantangan dari pendidikan sebagai pemberdayaan masyarakat, yang pertama ini akses yang belum merata, kemudian juga rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kesenjangan digital. Nah, untuk solusi dari tantangannya yaitu yang pertama bisa pemerataan akses, kemudian bisa mengadakan sosialisasi, terus juga bisa penguatan program dan juga bisa bekerja sama dengan pemerintah. Nah, untuk pertanyaan saya terhadap presentasi dari kelompok 6 ini yaitu sejauh mana pendidikan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya presentasi oleh kelompok 2 dengan judul Tahapan Pemberdayaan Masyarakat. Pengertian pemberdayaan ini merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengontrol kehidupan mereka. Nah, tahapan dari pemberdayaan ini yang pertama, penyadaran, yang dimana diajak untuk memahami kondisi mereka secara objektif. Kemudian untuk tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran kritis dalam diri masyarakat. Contohnya bisa mengadakan penyuluhan, diskusi kelompok, sosialisasi, dan kampanye sosial. Yang kedua, tahapannya itu capacity building untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek. Bentuknya itu bisa dengan pelatihan kewirausahaan dan juga pelatihan digital. Yang ketiga, tahapannya itu penguatan kelembagaan, yaitu untuk membentuk dan juga memperkuat organisasi masyarakat sebagai wadah koordinasi pengelola program. Untuk contoh kelembagaannya itu seperti kelompok tani, Karang Taruna, koperasi, dan juga kelompok usaha bersama. Yang keempat, tahapannya itu pendampingan, yang dimana ini proses pemberian dukungan oleh pihak eksternal sebagai fasilitator seperti pemerintah. Fungsinya itu sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan juga sebagai konsultan. Yang terakhir, tahapannya itu kemandirian, yang dimana masyarakat ini telah memiliki kemampuan secara mandiri. Ciri-cirinya itu mampu mengambil keputusan secara kolektif, memiliki akses sumber daya, mampu beradaptasi, dan juga punya rasa percaya diri. Nah, untuk pertanyaan saya terhadap presentasi kelompok ini yaitu faktor apa saja yang menentukan keberhasilan setiap tahap tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk presentasi dari kelompok 5 dengan judul Peran Kader dalam Pemberdayaan Masyarakat. Yang berperan ini memfasilitasi masyarakat desa dalam pengajuan usulan. Nah, pengertian kader sendiri ini menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ini desa menyusun adalah anggota masyarakat pedesaan yang memiliki pengetahuan dan juga kemampuan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan. Tujuannya itu yang pertama menggerakkan dan juga memotivasi masyarakat agar mau ikut berperan aktif, kemudian membantu memperoleh akses berbagai pelayanan, mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan, dan dapat membantu mengidentifikasi masalah serta kebutuhan dari masyarakat tersebut. Nah, implementasinya yaitu peran kader ini sebagai penggerak, sebagai pelaksana, dan juga sebagai penghubung.
berperan. Perannya yaitu yang pertama peran aktif, ini diberikan oleh anggota karena kedudukannya. Sedangkan dari peran partisipatif ini diberikan karena memberikan sumbangan yang berguna, serta ada peran kader yaitu peran pasif yang mana diberikan karena memberikan kesempatan kepada anggota kelompok lain dan juga dia hanya sebagai penerima informasi saja. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama itu aktif dalam kegiatan, kemudian seorang kader juga punya sosialisasi yang tinggi, sosial yang tinggi, kepekaan tinggi, dan juga dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk karakteristik dari kader sendiri, yang pertama ini aktif dan juga partisipasi, peduli sosial, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, dan juga dapat menjadi teladan. Nah, untuk tugas dari kader sendiri, yang pertama ini mendata dan juga mencatat informasi penting, kemudian menjadi penghubung komunikasi, menjaga keberlanjutan kegiatan, dan tanggung jawabnya sendiri ini dapat menjaga kedisiplinan dan memastikan program berjalan. Nah, untuk pertanyaan saya terhadap presentasi kelompok ini yaitu sejauh mana kapasitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kader mempengaruhi keberhasilan proses pemberdayaan. Nah, mungkin sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.